Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, jauhi dari kerumunan, dan makan makanan yang sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Ayla. Di sini Miss Ayla akan menyampaikan tema 3, yaitu mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini Miss Ayla akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan yang pertama, Miss Ayla berharap teman-teman mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, Miss Ayla berharap teman-teman mampu mengomunikasikan hingga melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Lalu yang ketiga, Miss Ayla berharap teman-teman mampu berkreasi membuat kolase dari bahan alam tumbuhan di sekitar. Lalu yang keempat, Miss Ayla berharap teman-teman mampu mengapresiasi hasil karya seni kolase. Dan yang terakhir, Miss Ayla berharap teman-teman mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Nah teman-teman, untuk materi pembelajaran pada hari ini yang nantinya akan Miss Ayla jelaskan, yaitu mengenai hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Lalu bagaimana kita mengapresiasikan karya seni kolase. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum, sedang, atau sesudah melakukan wawancara ya. Jadi ada 3 poin yang akan Miss Ayla sampaikan untuk materi pembelajaran pada hari ini. Nah teman-teman, di materi sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai hak dan kewajiban ya. Miss Ayla akan mereview sedikit mengenai pengertian hak dan kewajiban ya. Jadi biar teman-teman tidak lupa ya. Oke, hak itu apa sih teman-teman? Pengertian hak di sini adalah sesuatu yang harus kita terima ya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi teman-teman, bahwasanya hak dan kewajiban ini harus seimbang ya. Kenapa? Jadi teman-teman jangan hanya menuntut haknya saja ya. Haknya dituntut tapi kewajibannya tidak dilaksanakan, itu tidak boleh ya. Jadi ketika kewajiban sudah kita laksanakan, otomatis kita akan memperoleh hak kita ya. Contoh, teman-teman menuntut mendapatkan nilai yang bagus ya, hasil yang bagus dari ulangan, PTS maupun nanti PAS. Jadi mengharapkan nilai rapotnya itu bagus. Tapi gimana dengan kewajiban teman-teman? Apakah teman-teman sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Apakah teman-teman sering mengulang-ulang materi di rumah ya? Jika kewajiban teman-teman untuk belajar sudah teman-teman laksanakan, otomatis hak teman-teman akan teman-teman dapati, yaitu memperoleh atau menerima nilai-nilai yang bagus ya. Teman-teman, setelah teman-teman melaksanakan kewajiban, yaitu menanam tanaman, merawat tanaman itu dengan baik, maka teman-teman berhak untuk memanfaatkan tanaman tersebut ya. Misalnya apa? Misalnya itu dengan menikmati keindahannya, menikmati hasil panennya. Jadi teman-teman, bahwasanya pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kenapa?
Karena setiap orang itu tidak boleh hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajibannya ya. Jadi mereka harus mengetahui ini hak dan kewajibannya masing-masing apa. Ya, karena setiap orang harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Ya, jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Ya, jika hak dan kewajiban sudah berjalan dengan seimbang, maka kehidupan kita, kehidupan masyarakat akan harmonis, aman, dan juga sejahtera. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman. Tadi kita sudah belajar nih mengenai bagaimana cara kita menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita ya. Nah, sekarang teman-teman silakan siapkan buku tulis dan alat tulisnya, jawab beberapa pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah tanaman yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Jika tidak, mengapa? Ya. Lalu yang kedua, apakah kamu sudah melakukan kewajibanmu merawat tumbuhan dengan baik? Teman-teman sudah melakukan belum nih kewajiban teman-teman untuk merawat tumbuhan dengan baik? Ya, silakan dijawab. Lalu yang ketiga, apakah akibatnya jika kamu melalaikan kewajiban dalam merawat tumbuhan? Apa akibatnya kalau tumbuhan itu tidak kita jaga dan tidak kita rawat? Ya, oke. Cuma 3 poin saja pertanyaannya ya, sangat mudah kan teman-teman. Jika teman-teman tidak ingin mengerjakan di buku tulis, boleh teman-teman langsung kerjakan di buku paket halaman 36 ya. Nanti seperti biasa difoto hasil jawabannya dan dikirim di Google Classroom. Oke? Teman-teman tahu tidak, jika kewajiban yang dilaksanakan dengan baik ya, itu akan menciptakan beberapa hal ya. Jadi efeknya buat kita itu apa jika kewajiban kita laksanakan dengan baik? Nah, di sini ada 6 teman-teman ya yang akan kita peroleh nih jika kewajiban itu kita laksanakan dengan baik. Yang pertama, akan menciptakan keluarga yang harmonis. Teman-teman tahu tidak sih harmonis itu apa ya? Harmonis itu dalam artian keluarganya itu rukun, damai, tentram, tidak ada pertengkaran di dalam rumah tangga ya. Itu yang dimaksud dengan harmonis. Lalu yang kedua, jika kewajiban kita laksanakan dengan baik, maka peraturan bisa dijalankan dengan baik pula ya. Yang ketiga, tidak ada orang yang merasa terganggu. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama, itu pastinya ya. Lalu yang kelima, tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar. Dan yang terakhir, tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan. Jadi banyak sekali keuntungannya ya yang akan kita dapati dari kita ini menjalankan kewajiban dengan baik ya. Teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan agar hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan seimbang? Ya, di sini ada beberapa poin nih teman-teman yang akan Miss Ayla jelaskan nih ya mengenai bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban itu bisa berjalan dengan seimbang ya. Oke, sekarang teman-teman simak ya. Yang pertama, yaitu teman-teman harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak ya, seperti yang tadi Miss Ayla sudah jelaskan. Jadi teman-teman laksanakan saja dulu kewajibannya, nanti hak akan kita peroleh ya. Lalu yang kedua, yaitu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Utamakan dulu kebersamaan ya, jangan kita hanya mementingkan diri sendiri aja, itu namanya egois ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga, tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati hak sendiri ya. Ya sudah, kita tidak boleh mengganggu hak orang lain ya, kita cukup nikmati aja hak kita sendiri ya. Lalu yang keempat, tidak boleh meminta hak secara berlebihan
Nah, teman-teman, di sini Miss Ayla akan menjelaskan hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan wawancara, ya. Ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu teman-teman pahami, ya. Silakan teman-teman cermati penjelasan Miss Ayla, ya. Yang pertama, teman-teman, jika ingin melakukan wawancara, silakan teman-teman pilihlah narasumber sesuai topik. Ya, jangan sampai salah narasumbernya. Ya, misalkan kita mau ngebahas tentang pemanfaatan barang daur ulang, ya, atau bahan bekas. Ya, kita cari ini narasumbernya yang berkompeten di bidangnya. Ya, lalu yang kedua, buat janji dulu, buat janji pertemuan dengan narasumber tersebut. Jangan tiba-tiba teman-teman datang ke lokasi tanpa membuat janji. Ya, kita kan tidak tahu ya orang itu sesibuk apa. Takutnya kedatangan kita itu mengganggu pekerjaannya. Jadi harus buat janji terlebih dahulu, ya. Lalu yang ketiga, silakan persiapkan daftar pertanyaan. Jadi sebelum datang ke lokasi ini teman-teman, ya sudah siapkan dulu beberapa pertanyaan yang nanti yang akan teman-teman lontarkan ke narasumber tersebut, ya. Lalu yang keempat, sebelum melakukan wawancara, silakan teman-teman berlatihlah wawancara agar lebih paham. Ya, terus sampai lancar, jangan sampai nanti ketika sudah di depan narasumbernya, teman-teman bingung. Ya mau ngapain? Sudah daftar pertanyaan tidak dibuat, teman-teman tidak tahu tugasnya mau ngapain, ya. Jadi teman-teman harus tahu tugasnya apa, teman-teman harus paham apa yang harus teman-teman lakukan ketika melakukan wawancara. Lalu yang terakhir, berpakaianlah yang rapi dan sopan, ya. Dan juga ingat, yang utama adalah tepat waktu, ya. Usahakan harus on time ketika kita buat janji dengan orang. Teman, tahu tidak apa saja sih yang harus kita lakukan ketika melakukan wawancara? Oke, di sini misalnya akan jelaskan satu persatu tahapan demi tahapan apa saja yang harus kita lakukan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, silakan teman-teman perkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Lalu yang kedua, silakan teman-teman mulai pertanyaan dengan yang ringan-ringan saja, ya. Jangan diberikan pertanyaan yang berat, ya. Baru mulai ya santai aja, relax, jangan terburu-buru, ya. Lalu yang ketiga, mengarahkan pembicaraan pada topik wawancara, ya. Jadi apa sih yang teman-teman ingin bicarakan, yang ingin teman-teman bahas? Lalu yang keempat, gunakan panggilan yang tepat dan sopan. Yang kelima, catat atau rekamlah pembicaraan wawancara tersebut, ya. Yang keenam, hindari menyela penjelasan narasumber. Ya sudah, dengarkan saja. Ya, jangan memotong pembicaraannya, jangan mencela pembicaraannya, cukup kita dengarkan, ya. Lalu yang ketujuh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, cukup pertanyaan yang jelas-jelas saja, ya. Lalu yang terakhir, catat informasi yang penting-penting saja. Oke, sampai di sini sudah mengerti teman-teman? Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan setelah melakukan wawancara, ya. Tadi sudah menjelaskan sebelum memulai wawancara apa saja yang harus teman-teman lakukan, lalu ketika wawancara apa saja yang teman-teman lakukan, yang terakhir setelah wawancara apa yang harus teman-teman lakukan, ya. Yang pertama, silakan teman-teman ucapkan terima kasih kepada narasumber tersebut, ya. Yang kedua, meminta maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Lalu yang ketiga, mohon diri dengan sopan. Baik teman-teman, sekarang teman-teman silakan simak baik-baik percakapan antara Bella dengan Ayah, ya, yang berjudul Hadiah dari Ayah. Bella, Ayah pulang. Ya Ayah, wah apa yang Ayah bawa? Nih, Ayah membawa lukisan bunga dan kupu-kupu untuk Bella. Terima kasih Ayah, indah sekali. Bolehkah dipasang di kamar Bella ya? Tentu saja boleh. Ayo, Ayah bantu memasangnya.
Teman-teman, percakapan di atas merupakan bentuk apresiasi seorang anak terhadap sebuah lukisan yang diberikan oleh ayahnya. Ya, memberikan apresiasi artinya memberikan penilaian atau penghargaan terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Ya, di sini contohnya yaitu kura-kura, ya, membuat kura-kura yang bahannya itu dari tumbuhan yaitu daun kering. Ya, jadi teman-teman tempel di kertas atau karton, mau putih polos atau berwarna juga tidak apa-apa. Miss, boleh tidak tumbuhan yang lain? Boleh, tumbuhan itu kan banyak ya, tidak hanya daun. Boleh tidak Miss kalau aku ambil biji-bijinya? Boleh, pakai biji-bijian. Atau mau pakai akar juga boleh ya. Nanti Miss akan nilai ya. Silakan teman-teman buat sebagus-bagusnya, sekreatif mungkin ya teman-teman. Setelah itu silakan teman-teman foto ya, atau nanti mau video juga nggak apa-apa, divideokan cara pembuatannya, atau Miss aku mau foto saja, tahapan-tahapannya juga nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman pilih mau divideokan atau difoto. Nanti silakan share ya, kirim di Google Classroom, nanti Miss akan menilainya. Baik teman-teman, setelah ini silakan teman-teman simak video yang akan Miss Ayla putarkan mengenai cara membuat kolase seekor lebah yang kita manfaatkan dari tumbuhan ya, yaitu kita menggunakan daun kering teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah. Oke, check it out.
Baik teman-teman, cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Miss Aila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.